Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Bunda Emi Endut. Apa kabar semuanya? Mengawali pagi hari ini, Bunda Emi akan kembali mengajak bunda-bunda dan teman-teman semuanya untuk cuci mata. Tapi kali ini cuci matanya nggak ke mall ya Bun ya. Kali ini Bunda Emi akan mengajak ke pasar PPI Surabaya yang ada di dekatnya rumahnya Bunda Emi ya. Pasar PPI ini berjarak 1 kilometer dari rumahnya Bunda Emi nih. Ya hitungannya deket lah Bun ya, karena sekalian kita jalan pagi untuk olahraga. Seperti apa pasar PPI yang ada di dekat rumahnya Bunda? Nah kebetulan pagi ini Bunda Emi sambil olahraga sambil ngajak bunda-bunda semuanya untuk jalan-jalan online bareng. Biasanya sih Bunda Emi ke pasar PPI ini sama Uti, dan biasanya juga kita berangkatnya itu jalan kaki dan pulangnya itu baru kita naik becak ya Bun. Berbagai macam kebutuhan pokok mulai dari sembako, kemudian aneka ragam ikan, aneka ragam sayur, bumbu-bumbu, dan semua kebutuhan fashion juga ada di sini loh Bunda. Pasar PPI Surabaya ini buka dari jam 3 subuh sampai nanti jam 10 atau jam 11 siangan ya teman-teman. Dan selebihnya tutup. Dan karena ini lokasi pasarnya itu ada di tepian jalan, jadi otomatis semakin siang itu jalannya semakin crowded. Nah Bunda waktu kesini itu masih sekitar jam 7 pagi. Jadi jalanan tidak terlalu crowded ya teman-teman ya. Kita mulai dari sebelah sisi kirinya Bunda ya, karena kalau kita lihat kanan kiri pasti pusing juga. Dan di sebelah kiri ini tadi ada beberapa pedagang ya, mulai dari pedagang pisang, pedagang semangka, kemudian pedagang apa tadi, ada ikan lele juga. Semuanya lengkap Bunda, dan ini Bunda mau membeli sedikit keperluan dapurnya Bunda Emi dulu ya. Mbak, sop-sopan Mbak, satu bikinnya 5.000. Iki seperempat piro Mbak? Seperempat 12. Ya seperempat. Saya ngambil. Oh, seperempat 12. Sama nih ya Mbak, seperempat. Again. Oh, ini lang pala. Ano, may pangiraja di Saraho. Pagkumi. Sepulutan naman sa pulutan. Masako ayam Mbak 4. Lada kue 4. Poloe 2. Ini satu Mbak. Ako to. Iya iya. Oh, ini lang din po ng panya ho. Pwede niya to. Ano tawin? Ini Mbak. Ya, ho.
Sampun. Udah. Ate lombok saya. Gak. Mulai sampai 20 telur. Telur lima. Empat sini. Empat papan. Empat enam. Sekarang apa-apa memang serba mahal ya bunda. Tadi aja bunda habis sekitar hampir 50 ribuan hanya untuk membeli beberapa bumbu dan beberapa sayur ya, seperti jagung sama sayur sop tadi. Ya udah, kita lanjut lagi. Di sebelah kiri pasar ini kita ada apa aja. Kita lanjut lagi ya bunda ya. Nih di depan kita yang sebelah kiri bawah itu ada pedagang ini ya, sepertinya pedagang pisau. Nah, pisau-pisau seperti ini tuh sebenarnya tajam bunda. Cuma kalau lama-kelamaan kita nggak ngerawat itu dia ada timbul karatan. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak cara merawatnya itu biar nggak gampang karatan tuh seperti apa? Karena Bunda Emi itu juga beli sih pisau-pisau seperti itu ya. Dia tuh tajam tapi bunda, dia tuh kalau dibiarin tuh biasanya langsung karatan. Nah, gimana ya cara nyimpannya? Tuh kan masih banyak sekali pedagang-pedagang pisang di sini, utamanya adalah pisang, kalau di Surabaya itu namanya pisang kepok ya bunda ya. Ada yang kepok putih, ada yang kepok merah. Nah, yang lebih mahal biasanya adalah kepok merah. Yang khas dari pasar PPI ini selain banyak pembeli yang ibu-ibu rumah tangga biasa, banyak juga para pedagang sayur keliling yang kulakan di pasar PPI Surabaya ini bun. Jadi mereka membeli di sini. Masya Allah bunda, pisangnya ini mungkin lagi musim pisang ya, dan harganya setahu bunda itu murah karena lagi musimnya. Lanjut lagi ya sama yang info-info tadi penjual sayur keliling. Nah, mereka itu mengambil barangnya dari pasar PPI ini. Aneka buah-buahan yang lain juga dijual di sini bunda, walaupun tidak sebanyak di pasar Pucang yang kemarin. Dan ada beberapa buah-buahan yang premium dan ada yang kualitasnya biasa aja. Jadi tergantung kita mau beli yang mana. Tadi Bunda Emi perhatikan juga ada beberapa pedagang yang menjual bumbu-bumbu gilingan ya. Bumbu-bumbu yang udah jadi, nanti kita tinggal bilang aja mau bikin sayur apa atau mau buat masakan apa. Nanti sama masnya atau penjualnya akan diracikan sendiri. Ini Bunda Emi juga melihat kalau di Surabaya itu seperti ini bun. Jadi ada penjual jagung yang sekalian dipipilin seperti ini. Jadi praktis banget. Kita nggak usah repot, tinggal nyampe rumah kita cuci lagi sedikit ya. Kemudian kita tinggal masak aja. Beberapa perabotan rumah tangga juga ada di sini bunda. Tentunya harganya juga lebih murah dan berlaku sistem tawar-menawar. Jadi untuk bunda-bunda semuanya yang ahli nih dalam menawar, bisa banget karena kadang memang barang-barang atau perabot-perabot di pasar ini termasuk jenis yang kadang tuh kita butuhkan ya dalam keseharian kita memasak. Ada pepaya yang super mendul-mendul seperti itu. Duh, seneng banget ya. Kemarin Bunda Emi beli pepaya nih bun di sini. Dan per satu buahnya itu kena harga 12.000 sampai dengan 14.000 rupiah aja. Bahkan ada yang harga 10 ribuan atau 5 ribuan ya. Dan sepertinya kates atau pepaya ini memang harganya lagi murah. Berbicara tentang pasar tradisional, memang ya keadaannya seperti ini ya bunda ya. Ada yang seperti di pasar Pucang kemarin terkoordinir di suatu tempat gitu ya, ada tempatnya sendiri. Nah kebetulan pasar PPI ini nggak permanen ya. Dia hanya buka dari jam 3 pagi sampai jam 10 atau jam 11 siangan. Nah kalau yang di daerah sini, ini daerah perikan-ikanan bunda. Ada ikan air tawar, ada ikan air laut, dan kebanyakan sih memang ikan
ikan air laut ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal bilang aja sama ibunya mau ikan yang mana, kemudian kita minta bantuan untuk membersihkannya juga, dan biasanya kita dikenakan biaya untuk ongkos pembersihannya itu tadi. Tapi nggak masalah sih Bunda ya, karena kan memang sangat membantu juga. Kadang kita kalau ke pasar kesiangan itu nggak sempet ya kalau membersihkan ikan seperti itu, jadi lebih baik sekalian sama bersih-bersihnya. Kalau yang di keranjang-keranjang ini Bunda, kalau di Surabaya atau Jawa Timur itu nyebutnya ikan pindang. Nah, kalau di tempatnya Bunda-Bunda semuanya, ikan yang udah matang, udah direbus seperti itu atau udah di apa ya, dimasak lah pokoknya. Itu namanya ikan apa? Kalau di Surabaya itu nyebutnya ikan pindang Bunda. Ada ikan pindang tongkol, ada ikan pindang marning dan lain-lain ya. Bunda Eming kurang paham juga. Kalau beberapa waktu yang lalu Bunda Emi sempat membuat video tentang salah satu toko yang menjual kue kiloan. Nah itu dia Bunda, kelihatan ya, ada toko yang menjual kue-kue kiloan. Nah di sini biasanya memang Bunda belinya di situ. Nah itu kelihatan Bunda. Nah, Surga Snack. Lanjut, di sini Bunda Emi melihat beberapa pedagang sandal, dan ini dia roti-roti jadul yang legendaris juga ada di pasar PPI ini. Jadi untuk teman-teman yang kangen sama roti tawar jadul atau kue-kue jadul bisa langsung searching ke pasar PPI ini. Nah, ini dia beberapa pedagang ikan laut, dan sekedar informasi ini Bunda Emi sudah berada putar balik ya ke arah tadi Bunda Emi berjalan. Ini di sebelah sisi kiri yang lain ya, atau kebalikan dari yang tadi. Ada beberapa penjual ikan ada bawang yang sudah dikupas. Nah seperti ini ya Bun. Nih, ada ibu-ibunya yang semangat banget ya, ada yang masih sarapan. Seneng ya Bunda ya kalau pagi-pagi jalan-jalan seperti ini, refreshing, ngelihat bahan-bahan masakan ya, bahan-bahan makanan itu rasanya jadi fresh kembali. Nah ini ada pindang tongkol yang dikeranjangin satu-satu itu Bunda. Ada ikan asap. Nah, kalau ikan asap di Surabaya ini memang relatif murah karena kita dekat dengan Pantai Kenjeran ya, di mana Pantai Kenjeran itu sendiri salah satunya adalah penghasil ikan asap juga. Dan ikan asap yang di sana otomatis akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di kota Surabaya. Ada juga ternyata yang jual bumbu-bumbu instan seperti ini, jadi praktis sekali ya teman-teman ya. Dan satu lagi yang unik di pasar PPI ini, kita masih bisa menjumpai pedagang yang menjual daun kelor seperti ini Bunda. Nah kalau daun kelor di tempat-tempatnya Bunda-Bunda semuanya, itu kira-kira ada yang dijual di pasar nggak? Atau gratis nih ambil di tetangga atau minta tetangga ya? Atau ambil di depan rumah kita sendiri? Nah kalau di Surabaya Bun, dijual nih per ikatnya sekitar Rp2.500. Gorengan juga merupakan salah satu kuliner yang selalu ada di pasar pagi, hampir di setiap pasar-pasar tradisional ya Bunda ya. Karena Surabaya itu identik kalau pagi itu penjual gorengan ya teman-teman ya. Kalau malam hari malah justru jarang nih penjual gorengan. Kebanyakan itu pagi hari teman-teman. Penjual buah-buahan juga lumayan banyak Bunda di sini. Kemudian untuk penjual daging ada beberapa sih yang nggak terlalu banyak. Yang pasti kalau di Surabaya ini pusat penjualan daging potong itu ada di Pasar Pegirian dulu ya, yang Bunda pernah bikin videonya juga. Silahkan dicek ya di YouTube-nya Bunda Emindut.
Sebentar ya Bunda Emi beli jamur dulu. Tapi kemarin tuh lupa Bun, tidak di video karena emang seramai itu. Jajan pasar di pasar PPI ini juga lumayan ya Bunda. Ada sih beberapa penjualnya juga. Ini ada sayur-sayuran dan lemon masih murah ya Bunda. Untuk lemon di Surabaya masih murah karena mungkin musim panen lemon. Dan ini juga ada beberapa perabotan-perabotan atau peralatan dapur yang dijual di sini ya teman-teman. Siapa nih yang kalau dari pasar nggak lupa bungkus jajan tradisionalnya? Nah termasuk Bunda Emi juga ya. Kalau ke pasar itu sukanya itu bungkus jajan campur ya. Atau kue-kue yang masih tradisional seperti itu tuh kalau dari pasar rasanya itu lebih nikmat. Nah kalau yang ini lapak daging langganan Uti ya teman-teman ya. Karena kualitas dagingnya lumayan bagus di sini dan harganya pun kadang kita dapat diskonan kalau beli banyak. Kenapa ya daster-daster yang dijual di pasar itu menarik sekali untuk dibeli dan modelnya, motifnya serta warnanya itu bagus-bagus semuanya. Nah para ibu-ibu yang suka berburu daster di pasar pasti sudah ngincer ya. Kalau setiap bulan itu ada daster baru pasti update banget. Ada sayur pare juga, enak banget ya kalau ditumis seperti itu. Dan ini lapaknya Simba, biasanya jual berbagai macam barang-barang atau seperti buah-buahan yang agak langka seperti ubi, kemudian talas, seperti itu ya. Kadang juga ada mengkudu, seperti itu teman-teman. Enaknya lagi kalau di Surabaya itu banyak sekali para pedagang makanan yang siap untuk dimakan, mulai dari bubur ayam, kemudian ada bubur manis, ada sate ayam, ada aneka masakan rumahan yang siap untuk dibeli ya atau dijual gitu kan. Jadi kita ibu-ibu ini yang istilahnya cuma berdua atau waktunya nggak mepet gitu ya, waktunya mepet gitu, kita bisa beli makanan jadi. Nih di depan kita juga masih banyak banget hamparan pisang, mulai dari pisang Ambon, pisang Berlin, pisang mas, pisang kepok, dan masih banyak lagi. Nah ini ada yang unik lagi nih, ada serabi, sudah siap ya, tinggal diangkut aja tuh, udah disiapin, udah dibungkus-bungkus sama penjualnya. Ini ada si mbaknya yang lagi jualan panci-panci stainless ya, lucu-lucu juga. Kemudian hamparan tempe, nih tempe. Entah kenapa ya Bunda ya, tempe yang ada di Surabaya sama di Malang atau di Kota Blitar itu rasanya beda banget. Kalau Bunda Emi itu lebih suka tempe dari Malang ataupun dari Blitar. Nggak tahu nih kenapa tempe di Surabaya itu nggak bisa seenak yang di Kota Malang atau di Kota Blitar. Ada presto ikan bandeng, tuh kan Bunda, praktis banget kan, tinggal digoreng aja di rumah, terus bikin nasi gitu kan. Nah ini peralatan dari plastik-plastik ya, mulai dari toples, kemudian keranjang, dan masih banyak lagi. Kue pukis, nah kue pukis ini juga ada hampir di setiap pasar yang ada di Surabaya nih. Terutama pasar pagi ya teman-teman ya. Nah ini ada gorengan juga. Bunda Emi bilang apa? Pokoknya kalau ke Surabaya cari gorengan pagi hari itu selalu ada di setiap sudut daerah atau wilayah di kota Surabaya. Nah kalau bunda-bunda dan teman-teman semuanya, kira-kira kalau belanja ke pasar itu setiap hari atau berapa hari sekali Bunda? Bisa sharing-sharing nih di kolom komentarnya Bunda Emi. Kalau Uti biasanya itu ke pasar 3 hari sekali ya teman-teman ya, nggak setiap hari. Jadi kalau
ke pasar itu langsung di planning 3 hari ke depan tuh mau masak apa. Nah itu yang akan dibeli ya teman-teman. Entah nih kayak teman-teman itu lebih suka setiap hari atau berjangka seperti itu ya teman-teman ya. Ada buah melon yang super kuning ya warnanya. Itu pasti manis banget ya teman-teman ya, warnanya udah kuning banget. Dan di depannya Bunda Emi ini ada yang jual rujakan nih, mulai dari dondong, ada bengkoang, ada nanas, ada timun, kemudian ada kacang tanah. Tuh, yang mau bikin rujakan juga ada di sini Bunda. Ada yang jual kelapa parut seperti ini. Dan biasanya untuk air kelapanya juga dijual ya Bunda. Dan ini masih ada pepaya California. Kemudian ada yang jual nasi bungkus, kue-kue basah seperti ini. Dan sayur mayur yang beraneka ragam. Aneka kerupuk kering juga ada di sini Bunda. Kemudian tahu tempe masih mendominasi di pasar PPI ini. Ada sayur apa ya itu di depan Bunda? Oh, ada sayur apa itu namanya? Sayur labu yang panjang, ada bengkoang juga. Sepertinya lagi musim ya teman-teman ya. Ini ada bakul atau tukang penjual lele. Dan ini kita udah mau selesai ya untuk pasar PPI-nya. Oh, ada ikan-ikan juga di sebelah sini ternyata teman-teman. Ini dia Bunda Emi juga nemu salah satu penjual perabot rumah tangga wajan dengan gagang seperti itu. Biasanya sering kita jumpai dipakai oleh pedagang nasi goreng ya teman-teman ya. Ternyata di sini juga ada loh ya ternyata. Dan roti goreng sama cakwe 1000-an loh teman-teman ya. Juga sudah ready di sini. Nah kalau roti goreng sama cakwe di tempatnya Bunda namanya apa? Karena kalau setahu Bunda ada yang berbeda ya penyebutan istilahnya. Silakan ya sharing-sharing di kolom komentar nama lain dari roti goreng sama cakwe apa nih? Satu lagi yang khas dari pasar PPI ini, di sini ada beberapa penjual bebek yang masih mentah, tapi sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli aja, kemudian request sama pedagangnya untuk dipotongin. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Bebeknya udah ready, udah bersih, tinggal beli aja, terus minta dipotong-potongkan sekalian ya. Kemarin juga ada dari bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang menanyakan tentang harga-harga yang ada di pasar-pasar yang ada di kota Surabaya. Nah, khusus untuk pasar grosir sayur dan buah yang ada di Keputaran itu dijamin harganya murah Bunda, karena memang di sana adalah grosir langsung dari tangan pertama. Nah, kemudian waktu Bunda melakukan kunjungan ke Pasar Pucang juga ada yang menanyakan, gimana nih Bun harganya di Pasar Pucang? Nah, untuk yang di Pasar Pucang karena di sana itu barangnya premium-premium semua dan kualitasnya juga bagus, otomatis harganya lebih mahal Bunda dibandingkan dengan Pasar PPI yang setiap hari Bunda Emi kunjungi. Mahal ataupun murah, semua tergantung dari kebutuhan bunda-bunda semuanya nih. Ada yang mau dengan kualitas yang bagus, ada juga yang pengen itu pokoknya harus murah. Nah kayak Bunda Emi ini pokoknya harus murah ya Bunda ya. Nanti kalau pengen barang yang bagus ya baru kita ke pasar yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Ini dia tadi kira-kira hasil belanja dari Bunda Emi yang gak seberapa banyak. Tapi lumayan Bun, ini hampir 100 ribuan ya. Tapi gak nyampe, cuma 50 ribu lebih sedikit. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada
per bumbu-bumbuan, ada tepung, ada jamur, ada apa lagi ya tadi ya? Ada daun bawang. Nah, seperti ini bawang putihnya tadi itu harganya sekitar 12.000 per seperempat kilo. Tuh kan jadi belibet banget ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu ya video dari Bunda Emi. Jangan lupa terus dukung channelnya Bunda Emi dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya video Bunda Emi agar teman-teman semuanya dan bunda-bunda semuanya bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bunda Emi. Sampai ketemu lagi bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum. Tetap bijak dalam berbelanja.